Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang masalah Palestina. Nah, subbab masalah Palestina ini masih termasuk ke dalam subbab pada pelajaran kita bab 3, yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik ekonomi global. Nah, nanti akan ada 3 pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Nah, di mana yang pertama kita akan membahas penyebab awal konflik Palestina dengan Israel. Lalu Palestina hari ini, dan yang ketiga yaitu peran Indonesia terhadap Palestina. Nah, ini adalah ketiga materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, berbicara tentang konflik Palestina dan Israel, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, ya kan? Karena di beberapa media sosial dan juga bahkan di televisi kita mungkin sudah pernah mendengar ataupun melihat pemberitaan tentang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah ataupun awal konflik dari Palestina dan Israel ini, maka ceritanya akan panjang. Karena kita berbicara tentang bagaimana sejarah awal munculnya konflik dari Palestina dan Israel ini. Nah, tapi dalam video pembelajaran kali ini, saya sudah kemas pembahasannya semenarik mungkin dan pastinya singkat, padat, dan jelas. Nah, baik. Kita langsung masuk. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar pada slide PowerPoint ini. Nah, pasti untuk kita juga tidak asing ya kan? Karena siapakah dia? Dia adalah Razan Al-Najjar. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sejarahnya konflik antara Palestina dan juga Israel, lalu bagaimana Palestina hari ini dan peran Indonesia, ada sebuah kalimat bijak nih daripada Razan Al-Najjar. Kita memiliki satu tujuan, menyelamatkan bangsa dan mengevakuasi orang-orang dan mengirimkan pesan kepada dunia. Tanpa senjata kita bisa melakukan apa saja. Nah, Razan Al-Najjar ini adalah seorang perawat muda berusia 21 tahun dan beliau adalah penduduk Palestina. Nah, kita akan lihat dulu siapa Razan Al-Najjar ini. Nah, Razan adalah seorang wanita muda asal Palestina. Dia adalah relawan tenaga medis yang berjiwa mulia yang meregang nyawa saat berusaha mengobati pejuang Palestina yang terluka. Wanita itu bernama Razan Al-Najjar, berusia 21 tahun dan tentunya memiliki mimpi bahwa suatu saat tanah kelahirannya itu menjadi tanah yang tenang, aman, bebas dari peperangan. Nah, tanah kelahiran yang dimaksud di sini adalah tanah Palestina. Karena memang kita tahu konflik antara Israel dan Palestina ini sudah berlangsung begitu lama, bahkan hingga hari ini. Namun sayang, sebelum mimpinya itu terwujud, ia harus tewas di tangan tentara Israel. Ia berusaha mengangkat tangan pada saat itu, namun selongsong peluru yang berasal dari senapan tentara Israel berhasil menembus dadanya. Najjar sempat berusaha diselamatkan oleh anggota medis yang saat itu berada di lokasi. Akan tetapi, semua usaha penyelamatan tidak berhasil. Najjar pun gugur dalam keberanian dan kemuliaannya. Dunia pun marah pada saat itu juga. Masih ada yang ingat dengan peristiwa ini? Peristiwa ini tepatnya terjadi pada 2 tahun yang lalu. Pada 1 Juni tahun 2018. Di mana pada saat itu juga ramai pemberitaan tentang beliau ya, baik di beberapa sosial media ataupun di televisi. Nah, sebenarnya bukan hanya penduduk Palestina saja yang mengecam atas kematian dari Najjar ini, bahkan dunia mengecamnya. Nah, Razan Al-Najjar bukanlah satu-satunya. Ribuan anak Palestina tak berdosa pun harus kehilangan nyawa. Nah, bahkan ratus ribuan seperti itu ya.
Ya, semua itu karena perang yang terjadi antara Palestina dan Israel. Setiap harinya, rakyat Palestina hidup dalam teror. Untuk sekedar makan, ibadah, bahkan tidur, mereka harus tetap siaga dan terjaga. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam situasi peperangan. Nah, kita bisa lihat, kita saat ini di Indonesia hidup dalam balutan ketenangan. Gitu, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Palestina sana. Nah, bisa saja pada waktu-waktu yang tidak disangka mereka terjaga dari tidurnya akibat meledaknya bom ataupun terjadinya peperangan kembali seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perang yang terjadi antara Palestina dan Israel ini sudah terjadi sejak lama. Najjar adalah satu di antara ribuan manusia yang tewas dalam perang itu. Lalu, kenapa perang itu bisa terjadi dan apa yang membuatnya tidak pernah bisa terselesaikan hingga saat ini? Nah, pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas tuntas mengenai sejarah peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Oke, diawali dari pembahasan yang pertama, yaitu penyebab awal konflik Palestina dengan Israel. Untuk memahami konflik Israel-Palestina yang sekilas terlihat begitu rumit dengan segala dinamikanya. Nah, misalnya saja runutan peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, doktrin agama, karena memang tidak jarang bahwa banyak dikatakan ya kan, konflik antara Palestina dan Israel ini tidak bisa terselesaikan karena memang adanya konflik agama di situ antara agama Islam dengan agama Yahudi. Nah, pihak-pihak yang terlibat, kemudian doktrin agama, geostrategi, keterlibatan negara besar, sentimen etnis, kepemilikan senjata atau perebutan Yerusalem. Sudah tidak asing juga di telinga kita tentang tanah Yerusalem, tanah yang dianggap suci, bahkan pada 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Hal pertama yang harus kita bahas adalah Zionisme itu sendiri. Pangkal dari permasalahan Israel-Palestina sesungguhnya adalah Zionisme. Banyak orang yang memahami bahwa Zionisme adalah gerakan agama. Padahal sesungguhnya Zionisme adalah suatu gerakan politik, ekonomi, dan identitas yang dibalut oleh jubah keagamaan. Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada 1895. Nah, kalau kita lihat saat ini tahun 2020 bahkan konfliknya tidak selesai, ternyata akarnya itu adalah munculnya gerakan Zionisme yang sudah ada pada akhir abad ke-19 bahkan, yaitu pada tahun 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrem. Tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Akan tetapi, tidak semua orang Yahudi tergabung ke dalam gerakan Zionis. Nah, bahkan nanti di beberapa masyarakat Yahudi itu ada yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi memang tidak semua orang Yahudi tergabung ke dalam kelompok Zionisme ini. Tapi memang kelompok Zionisme ini diisi oleh orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia I berlangsung. Nah, Herzl pun memiliki syarat. Ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Nah, Inggris pun setuju untuk mendukungnya. Hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 tercipta sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Herzl ini menginginkan membangun sebuah negara baru. Negara baru yang dimaksud yaitu negara baru untuk orang-orang Yahudi. Nah, ternyata Inggris menyetujuinya. Perjanjian yang tercipta itu ternyata ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration.
Menanggapi hal itu, Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina. Nah, pertemuan itu akhirnya menghasilkan white paper pada 20 Oktober 1930. Perlu dipahami bahwasanya pada masa itu, pada masa yang kita bahas tadi sebelumnya, Palestina merupakan nama wilayah biasa, bukan nama negara atau kedaulatan tertentu, sebab pada saat itu wilayah Palestina masih merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Nah, pada saat itu Palestina belum menjadi sebuah negara ataupun bukan sebuah kedaulatan, karena memang masih di bawah Kekaisaran Ottoman. Dia masih nama suatu wilayah yang biasa saja, tetapi kemudian wilayah Palestina ini menjadi wilayah yang akhirnya diperebutkan, seperti itu. Nah, kita lihat sejarah peperangan Israel dan Palestina. Tujuan gerakan Zionisme. Yang pertama, mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. Nah, inilah tujuan daripada Herzl tadi, menginginkan membangun ataupun membentuk suatu negara baru untuk menyatukan bangsa Yahudi dari seluruh dunia ini. Yang kedua, menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Yang ketiga, mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. Yang keempat, melakukan eksodus. Tahu eksodus yaitu pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Nah, isi dari perjanjian Balfour Declaration yang tadi kita bahas di awal pada 2 November 1917. Nah, yang pertama akan mendirikan a nation home untuk orang Yahudi di Palestina. Lalu yang kedua, hak-hak orang bukan Yahudi tidak akan dirugikan. Nah, artinya hak-hak orang yang bukan Yahudi, misal Islam, kemudian Nasrani, dan agama lainnya itu tidak akan dirugikan. Nah, ini isi daripada Balfour Declaration tadi. Lalu isi white paper 20 Oktober 1930. Nah, hasil pertemuan Yahudi dengan Palestina pada masa itu. Yang pertama, imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua, orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Nah, sekilas kita lihat tidak ada yang bermasalah pada isi perjanjian ini, baik dianya perjanjian Balfour Declaration maupun isi daripada white paper. Nah, namun kelanjutannya seperti apa? Kita lihat. Kalau dilihat dari isi white paper, sudah jelas bahwa pihak Palestina yang diuntungkan. Karena memang tadi ada kata-kata yang menyatakan bahwasanya imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih ada orang Palestina yang belum memiliki tanah. Nah, otomatis memang tidak merugikan bangsa Palestina itu sendiri. Kemudian pada tahun 1933, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Alasannya karena orang Yahudi dianggap mengganggu keturunan bangsa Jerman. Akibatnya orang-orang Yahudi mulai bermigrasi ke Palestina. Bahkan migrasinya secara besar-besaran untuk menghindari perburuan Nazi Jerman. Kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina ternyata membuat rakyat Palestina marah. Apalagi setelah Perang Dunia II, orang-orang Yahudi menjadi lebih leluasa masuk ke wilayah Palestina. Melihat hal itu, PBB akhirnya turun tangan dengan membentuk United Nations Special Commission on Palestina atau UNSC. Nah, pada 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 bagian 2. Wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan bagi kelompok Yahudi. Nah, itulah sejarah bagaimana akhirnya bagaimana munculnya konflik antara Israel dan juga Palestina dan bahkan berlanjut hingga hari ini.
Kita lihat bagaimana keadaan Palestina hari ini. Maaf, ini salah ya, salah penulisan pada PowerPoint-nya. Nah, maksudnya Palestina hari ini. Nah, perang demi perang terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti. Mereka terus berusaha merebut tanah wilayah bangsa Palestina demi tujuan utamanya, yaitu berdirinya sebuah negara bagi kaum Yahudi. Sampai hari ini, wilayah Palestina yang amat luas itu terus berkurang akibat pendudukan yang dilakukan Israel hingga saat ini. Nah, lihat amati dengan cermat ya slide PowerPoint pada kali ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Bagaimana di sini masih yang pertama ini ya. Di sini masih ini yang hijau-hijau ini adalah Palestina. Nah, sebelum tahun 1947 ini semua adalah wilayah milik Palestina yang berwarna hijau. Nah, 100% masih milik Palestina, bangsa Palestina. Kemudian pada 1947 kita lihat. Nah, sudah mulai terjadi pengurangan-pengurangan di mana yang munculnya warna-warna putih tadi pada bagian hijau itu adalah orang-orang Israel yang sudah berkedudukan ataupun sudah menempati tanah Palestina. Nah, ini pada tahun 1947. Nah, kita lihat bagaimana kemudian hanya tinggal kalau kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, pada gambar satu tadi kita ibaratkan ini masih 100% milik Palestina. Artinya masih dihuni Palestina sebelum tahun 1947. Setelah tahun 1947, yang tersisa itu hanya tinggal 44% saja wilayah Palestina tadi yang diduduki Palestina, sehingga 56% sisanya itu sudah menjadi milik Israel. Karena tadi terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi ketika Nazi menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Kemudian kita lihat pada 1967, hanya tinggal 22% saja tanah yang memang menjadi hak milik Palestina. Nah, ini ya, di bagian sini, kemudian ini. Nah, lalu kemudian hari ini pada tahun 2020 kita lihat hanya tinggal 15%. Itu tersebar di beberapa titik. Hanya tinggal titik-titik kecil yang pada saat ini sudah didominasi oleh orang-orang Israel. Nah, ini adalah kondisi Palestina dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat bagaimana perbandingannya. Dari yang 100%, kemudian hanya tinggal 44%, tinggal 22%, dan hari ini hanya tinggal 15% saja. Nah, next. Nah, ini dianya peta sebelumnya ya. Ini wilayah Palestina masih terbentang luas. Nah, ini dari sini. Ini adalah wilayah Palestina. Tuh. Nah, kemudian hari ini kalau kita cek pada Google Maps, yang ada sekarang wilayah Palestina itu sudah berubah nama menjadi wilayah namanya menjadi Israel. Dan bahkan tidak ada nama Palestina pada Google Maps. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini adalah letak Yerusalem yang memang menjadi perebutan. Oke. Kita next. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga. Nah, bagaimana peran Indonesia seperti itu ya. Nah, lalu di mana Indonesia? Apakah diam saja? Oh, tentu tidak. Indonesia bahkan banyak melakukan usaha demi terciptanya perdamaian antar keduanya. Nah, maksudnya di sini antar orang Israel dengan bangsa Palestina. Nah, banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, hubungan antara bangsa Indonesia dengan Palestina sudah terjalin sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Bahkan pada video pembelajaran pertama untuk sejarah minat di kelas 12 itu sudah kita bahas, ada menyinggung tentang ini ya, hubungan Palestina dengan Indonesia. Nah, ini di sini kita lanjutkan. Seperti diadakannya Kongres Al-Islam Indonesia pertama yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Palestina mempunyai peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti memberikan dukungan atas janji kemerdekaan yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Koiso. Selain Palestina, Indonesia juga turut aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi, sama-sama saling dukung kan? Indonesia mendukung Palestina dan Palestina pun sebaliknya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita akan membahas bagaimana peran Indonesia terhadap Palestina. Nah, jadi mulai dari Soekarno, Presiden Soekarno, sampai Presiden Joko Widodo hari ini yang memimpin Indonesia, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, mulai dari ketersediaan Indonesia membuka hubungan diplomatik, mulai dari ketidaksediaan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai mengirimkan dan menyediakan kebutuhan makanan dan kesehatan serta berbagai bentuk dukungan lainnya terhadap Palestina. Nah, jadi ketidaksediaan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga merupakan salah satu peran Indonesia mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Nah, kita lihat bagaimana dukungan Indonesia terhadap Palestina yang lainnya. Nah, tadi sudah kita bahas menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu yang kedua, konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kemudian bahkan ada rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang diresmikan pada tahun 2016, yakni tepatnya 4 tahun yang lalu. Lalu yang keempat yaitu mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina dalam beberapa forum internasional atau organisasi seperti Konferensi Asia Afrika, lalu KTT OKI, dan KTT Gerakan Non-Blok. Nah, KTT itu konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok. Indonesia berusaha untuk pembahasan tentang Palestina ini masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang terjadi di forum internasional tadi. Lalu yang selanjutnya, menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Yerusalem. Konferensi yang dihadiri 25 negara anggota Komite Palestina PBB dan 24 negara peninjau ini dilangsungkan oleh Komite Palestina PBB dan OKI. Lalu yang selanjutnya, bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia antara lain seperti pelatihan bagi 1.338 rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Pelatihan ini akan terus diperpanjang hingga tahun 2019. Nah, itu adalah peran bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dan juga Palestina. Di samping itu juga Indonesia mendukung kemerdekaan terhadap Palestina. Nah, kalau kita lihat banyak sekali peran-peran yang dilakukan oleh Indonesia ini. Nah, di mana kita sering mengirimkan bantuan kepada rakyat Palestina. Nah, baik itu dianya dari organisasi-organisasi ya, itu banyak yang melakukan penggalangan dana, kemudian menyalurkan bantuan untuk warga Palestina. Nah, sebelum menutup video pembelajaran kali ini, ada sebuah kalimat nih, yakni sejarah bukan tentang menghafal nama, tanggal, tahun, dan peristiwa saja. Sejarah kamu pelajari agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, harapannya kita mempelajari mengenai sejarah konflik antara Palestina dan Israel ini, kemudian kita lihat bagaimana Palestina hari ini, kita bisa mengambil hikmahnya, gitu ya kan, agar kelak di Indonesia tidak terjadi hal yang sama. Nah, sebagai kesimpulan pada
video pembelajaran kali ini bahwasanya konflik antara Israel dan Palestina itu sudah berlangsung sejak lama. Nah, bahkan masih terjadi hingga saat ini. Nah, sudah kita lihat tadi bagaimana perbandingan wilayah Palestina pada sebelum tahun 1947 dengan sampai sekarang pada tahun 2020, di mana pada tahun 1947 itu hanya tinggal 44% saja wilayah yang menjadi milik bangsa Palestina. Dan bahkan hingga hari ini pada tahun 2020 hanya tinggal 15% saja. Nah, bahkan dalam peran Indonesia terhadap Palestina itu banyak peran yang sudah dilakukan orang Indonesia ataupun pihak Indonesia terhadap Palestina. Nah, itu adalah kesimpulan singkat pada materi pembelajaran kita hari ini yang berjudul Masalah Palestina. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.